Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025. Kita telah sampai kepada pembahasan seminggu bersama Yoram, Raja Israel, hari yang ketujuh atau hari yang terakhir dengan judul renungan Mati Mengenaskan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya, aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Tak seorang pun yang menginginkan hidupnya berakhir dengan mengenaskan. Juga tak seorang pun yang menginginkan jabatannya diambil dengan paksa oleh orang lain. Namun itulah yang dialami oleh Raja Yoram dalam keadaan tak berdaya. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Yoram telah terluka dalam serangannya terhadap Ramot Gilead dan telah pergi ke Yisrael untuk disembuhkan. Baik dia maupun Ahazia tidak tahu apa-apa tentang persengkokolan di Ramot Gilead, karena Yehu dan para perwiranya berusaha keras untuk mencegah seorang pun meninggalkan kota itu, sehingga kedua raja yang sedang ada di Yisrael tersebut tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Perhatikan, Yoram bukan hanya tidak berdaya secara fisik, tetapi juga secara militer. Saat keadaan seperti itu, Yoram didatangi Yehu dengan kekuatan penuh. Tak sempat menghindar. Sempat terjadi perbincangan singkat antara Raja Yoram dengan Yehu. Itu artinya jarak antara keduanya tidaklah jauh. Tetapi perkataan Yehu membuat Raja Yoram menyadari bahwa Yehu datang dengan marah dan dengan membawa hukuman bagi Raja Yoram. Dikatakan, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Menyadari akan situasi yang membahayakan dirinya, Raja Yoram langsung berbalik untuk meninggalkan Yehu. Namun apa daya, anak panah Yehu jauh lebih cepat daripada jalannya kereta yang dinaiki Raja Yoram. Tak pelak, anak panah Yehu itu pun menembus jantung Raja Yoram dan mengakhiri hidupnya. Teriakan darah Nabot dan anak-anaknya. Menarik bahwa akhir hidup Raja Yoram itu dikaitkan dengan hukuman bagi Raja Ahab dan keluarganya. Oleh karena dosa besar Raja Ahab terhadap Nabot dan keluarganya. Pembunuhan anak-anak Nabot tidak dijelaskan sebelumnya. Tetapi pernyataan di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat yang ke-26 menegaskan bahwa Raja Ahab telah membunuh anak-anak Nabot juga. Tuhan menetapkan bahwa hukuman akan dijatuhkan di tempat yang sama dengan tempat di mana Nabot dan anak-anaknya dibunuh. Dikatakan, sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan bahwa darah Nabot dan darah anak-anaknya telah berteriak keras dan sampai ke telinga Tuhan. Sebaliknya, darah Raja Ahab dan darah anak-anaknya tidak mendapat perhatian Tuhan sekecil pun. Sungguh mengenaskan. Kalau kita berada di keluarga di mana orang tua atau salah satu saudara kita melakukan dosa, maka kita jangan diam saja. Tegur dia.
Kalau kita diam saja atau bahkan turut menikmati hasil dari perbuatan dosa itu, maka itu artinya kita mengiyakan perbuatan dosa tersebut. Akibatnya kita pun akan menerima hukuman dari Tuhan. Kata-kata bijak, perbuatan dosa hanya akan menggiring kita pada akhir yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk bersikap tegas terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh keluargaku, sehingga aku tidak turut mendapat hukuman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.